Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Pabrik alat kantor di Jawilan terbakar. Petugas gabungan razia angkutan umum ilegal trayek Serang Balaraja. Jelang Idul Adha, harga domba di Lebak naik Rp500.000 per ekor. Pabrik pembuatan alat kantor PT Panelindo Furnitek Multiguna di Desa Bajasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang terbakar. Api dengan cepat membesar karena di dalamnya banyak barang-barang yang mudah terbakar. Kobaran api hingga keluar pabrik dan menimbulkan kepanikan warga. Warga berlarian menyelamatkan diri lantaran khawatir api menjalar. Petugas pemadam mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyak barang yang berada di dalam pabrik. Api baru bisa dijinakan setelah petugas damkar melakukan upaya lebih dari 2 jam. Sudah menggerakkan 4 unit, yaitu armada pemadam kebakaran dan dibantu oleh PT dari Indakiat dan kawasan modern. Dan alhamdulillah pada pukul 12 kurang ini api sudah bisa dijinakan. Jadi kita menunggu hasil baik kerusakan maupun yang lainnya, menunggu hasil investigatif. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Terjadi kebakaran di salah satu pabrik di desa tersebut dan diperkirakan waktu kejadiannya pada pukul 9:10. Dalam kejadian kebakaran ini tidak ada korban jiwa, namun ada kerugian material yang saat ini belum dapat diperkirakan oleh pihak perusahaan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Petugas gabungan menertibkan kendaraan angkutan umum trayek Serang Balaraja. Selain surat izin operasi, petugas juga memeriksa kendaraan angkutan umum. Hal itu guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat kondisi fisik angkutan yang buruk. Razia dilaksanakan lantaran banyaknya jumlah angkutan umum ilegal yang beroperasi. Dari 700 angkutan umum jurusan Serang Balaraja yang beroperasi, hanya 349 kendaraan yang legal. Petugas menemukan 5 kendaraan angkutan umum yang tidak memiliki surat izin beroperasi. Perkiraan yang beroperasi, Mas. Sementara ini hasil informasi yang kita dapat di lapangan kurang lebih 300-400, Mas. Ya, yang ini cukup meresahkan bahkan merugikan kendaraan-kendaraan yang legal. Yang ada kurang lebih 349 yang legal di sini. Ini yang jadi permasalahan di kita. Kendaraan yang terjaring razia akan dilarang beroperasi hingga surat-suratnya lengkap. Banyaknya angkutan tidak resmi sering dikeluhkan sopir angkut resmi karena mengurangi pendapatannya. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Polisi menangkap 2 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang biasa mencari korban di Kabupaten Pandeglang. Ojan Sugianto dan Uun Sahri ditangkap di Kecamatan Cikesik. Kasus tersebut terungkap setelah para korban melapor ke Polres Pandeglang setelah dipulangkan dari Malaysia karena menerima upah tidak sesuai dengan kesepakatan. Kedua pelaku mengiming-imingi korbannya bekerja di Malaysia dengan gaji Rp10 juta per bulannya. Pelaku juga meminta Rp7 juta kepada setiap korban, biaya paspor, biaya konsumsi, serta biaya perjalanan. Polisi menyita 1 unit kendaraan yang digunakan untuk membawa para korban ke bandara dan dokumen para calon korban. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menggagalkan 5 warga yang akan berangkat ke Malaysia. Baru saja mengamankan 2 orang pelaku terkait dugaan tindak
pidana perdagangan orang yang ada di wilayah Pandeglang, di mana modusnya para pelaku ini memberangkatkan para calon PMI tanpa melalui proses training dan legalitas yang disebut. Salah satu pelaku mengaku sudah 1 tahun menjadi perekrut calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di kebun sawit di Malaysia. Tahun jalan tahun. Ininya orang mana aja dong? Orang setempat aja. Di tempat di kecamatan Bekasi. Itu sebagai apa sih? Saya cuma itu sama aja orang yang mau kerja di Malaysia. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang. Taufik Hidayat, seorang pria berusia 46 tahun, warga Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, tega mencabuli anak tirinya yang berusia 17 tahun. Bukan hanya sekali, pelaku melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali yang dilakukan di rumah. Perbuatan tersangka terbongkar setelah korban menceritakan kelakuan bejat bapak tirinya tersebut kepada saudara dan ayah kandungnya. Pencabulan dilakukan saat ibu korban sedang pergi mengajar di sekolah. Polres Pandeglang baru saja mengamankan seorang pelaku inisial TH umur 46 tahun. Adapun pelaku kita lakukan penangkapan terkait adanya laporan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Adapun yang menjadi korban adalah anak tiri dari pelaku. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.